Saya menyimak suatu diskusi di media sosial. Dari diskusi tersebut yang saya pahami tarik kesimpulan bahwa kesehatan seperti dipermainkan. Ada konspirasi yang dilakukan oleh dunia medis sehingga mempengaruhi kesehatan manusia. Mereka melakukan itu karena mereka punya misi komersil di dalamnya. Lebih khusus lagi, hal ini disinkronkan dengan dunia farmasi. Kesehatan manusia seperti dipermainkan oleh dunia medis dan kefarmasian. Karena hal ini, saya yang menyimak diskusi tersebut menjadi ragu dengan pengobatan-pengobatan yang dilakukan dokter, termasuk obat-obatan yang diresepkan. Pertanyaannya Buya, bagaimana kita menanggapi hal semacam ini? Apakah memang sedikit pernyataan dalam diskusi tersebut adalah benar? Syukron Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabda baginda Nabi sangat sederhana, al-kibru batarul haq. Yang menjadikan kita terhalang dari sebuah kebenaran adalah kesombongan. Sombongnya seorang dokter, sombongnya seorang yang saat ini lagi menekuni herbal atau tibun nabawi. Ini kalau sudah sombong nggak ketemu semuanya. Akan tapi hendaknya orang itu adalah menghadirkan keinsyafan. Kita yakin bahasanya apa yang dihadirkan Nabi pada zaman dulu tentang pengobatan adalah hak. Bahkan nah ini benar, akan tapi kebenaran ini adalah tinggal nanti siapa yang menerapkannya, ahli atau bukan ahli. Sehingga ada biasanya ada gerakan-gerakan dari mohon maaf kepada saudara-saudari kami yang menekuni dunia tibun nabawi, Anda tidak boleh serta-merta menjadi musuhnya dokter. Herbal tidak boleh menjadi serta-merta musuhnya dokter. Sebab ilmu kedokteran itu belajarnya lama, serius, nggak macam-macam. Di lab itu sendiri nggak bisa ke laboratorium. Ini belajarnya serius ilmu kedokteran. Waktu membuat obat itu sendiri juga melakukan riset segala macam. Saya menghadirkan obat ini, obat itu, dan sebagainya. Itu bukan main-main. Jadi kalau sudah kesombongan dihadirkan menjadi rusak. Kalau masalah sesuatu adalah ada kejahatan di dalam pembuat obat, itu babnya beda. Tapi jangan langsung antipati dengan dunia medis. Gara-gara Anda seorang herbalis. Atau sebaliknya, dunia medis selalu merendahkan dunia herbal. Kalau memang dia mempelajari dengan benar dunia herbal, ya sah. Akan tapi sebetulnya ini kan bisa jadi kerja sama yang baik. Misalnya dunia medis yang mendiagnosa atau mendeteksi sebuah penyakit. Mendiagnosa, menghasilkan begini-begini, sampai ketahuan jantungnya. Dunia herbal gimana mengetahui? Pakai tangan langsung ketahuan? Nggak bisa, harus pakai laboratorium. Nah, ini jantung ini. Baru nanti mungkin kerjasama. Agar tidak memperbanyak obat kimia, bagaimana? Jika kita melalui obatnya mbah-mbah dulu. Sakit perut, mungkin saya tidak perlu buru-buru langsung obat sakit perut. Tapi kita pakai kunir rapuh sama madu. Atau makan daun jambu yang jambu batu. Sah-sah aja begitu. Cuman kalau saling mengingkari, ini sebuah kesombongan. Apalagi sampai mengatakan saya ragu-ragu enggak ke dokter. Akhirnya enggak mau berangkat ke dokter. Akhirnya ya betul, enggak terdeteksi penyakitnya. Matilah, bunuh diri. Kayak hampir semacam bunuh diri. Jadi jangan biasa dengan kesombongan. Sombong tidak sah. Maka kami hargai hari ini ada gerakan-gerakan orang yang memperdalam ilmu kembali kepada alam. Bagus. Dan mungkin itu lebih mudah dijangkau. Kita masih ingat dulu tuh kan, hebatnya sekolah dulu ya, tanpa meremehkan dunia kedokteran, tapi anak-anak kita diajari untuk kenal dunia pengobatan tradisional. Namanya apa? Sehat apa? Kebun apa? Kita nanam apa? Apotik hidup. Nah, masih ingat di SD dulu. Itu sebetulnya kan kecerdasan orang dulu yang nggak pakai hasut-hasutan. Jadi ada apotek hidup di rumah kita, ada anjur. Ini adalah apa maknanya? Sudahlah, jangan biasakan dengan sampai ada orang menafikan tentang corona. Gimana mbahnya meninggal? Cuman kalau mungkin melebihkan berita corona ada, ya kan? Dibeli-belikan menjadi orang ketakutan. Tapi kalau sudah menafikan, lalu mengatakan yang percaya corona adalah ini, atau obat nggak perlu percaya dengan medis dan sebagainya. Apa maksudmu? Ujung-ujungnya nanti waktu nafasnya dengan tersengal-sengal ya ke rumah sakit. Yang nggak boleh adalah sombong. Maka kami ingat dunia medis. Ini anak-anak kita belajar kedokteran bertahun-tahun.
Nggak bisa tidur sampai Masya Allah. Sampai kita ingatkan, awas jangan hanya belajar, nggak ingat Allah loh ya. Ini belajar medis ya. Yang belajar dunia herbal, kadang-kadang kursus 2 hari, sudah kayak tabib nomor 1. Ngalahkan semuanya. Lah, bagaimana 2 hari disampaikan 5? Kesombongan yang menjadikan rusak. Atau dunia medis yang serta-merta nggak mau dengan obat-obat. Nah, orang dulu dia, masih apotek hidup saya masih sadar. Sekarang hampir tidak pernah kita dengar. Dikala apotek hidup akan tolong di rumah kita harus ada apotek, ada kunir, ada jahe, ada ini, ada itu. Masya Allah. Maksud kami, wahai orang yang menekuni dunia herbalis, jangan sombong. Dunia medis jangan sombong. Kesombongan mematahkan. Justru orang hebat, cerdas itu apa? Yang bisa, yang kalau dia hilang kesombongan, memangkas kesombongan, mudah dapat ilmu. Seorang dokter medis dia ngerti orang ini sakit perut begini. Tapi pengalaman bahan-bahannya dulu masa kecilnya, nggak usah dikasih obat ini. Kasih tahu mungkin kalau beli obat kemahalan. Ibu, penyakitmu belum terlalu berat, sudahlah ibu ambil, kencur, ini di rumah, ini sah-sah aja, ini dokter hebat banget. Dan kami menemukan ada beberapa rumah sakit yang sudah mengarah kepada kesadaran medis satu sisi, kesadaran kembali kepada alam satu sisi. Tapi kalau sudah pakai gaya sombong, jangan percaya medis, konspirasi segala macam. Innalillah. Ini berbahaya. Memang kita pernah mendengar berita bahwasanya ada obat-obat palsu. Itu bukan salahnya dokter, salahnya buat obat. Atau dokter meresepkan sesuatu yang tidak harus diresepkan. Ini bukan salahnya dunia medis, salahnya dokternya lagi. Dokter bohong. Karena sudah kerjasama dengan apoteker, apotik, sehingga nggak sakit, dibilang sakit, biar beli obat, nanti dapat. Ini kan bukan kesalahan dunia medis. Dunia medis adalah dunia yang harus kita ketahui. Ya tolonglah hal-hal semacam ini. Biasa jangan kesombongan. Nggak perlu medis, nggak perlu ke dokter, nggak perlu ini. Pakai selang mulutnya kayaknya. Semoga Allah beri kesembuhan kepada sakit. Ada satu sisi dunia herbal antipati, yang dunia medis antipati dengan apa yang datang dari baginda Nabi. Justru orang-orang cerdas dulu akan menangkap apa yang sudah diucapkan oleh manusia mulia seperti Nabi, isyarat para solihin itu adalah dilacak. Ada apa di balik lalat? Ada apa di balik ini? Ada apa? Ini cerdas. Orang cerdas itu pikir maju. Orang Islam cerdas pikir maju. Jangan mundur terus. Kalau perlu, oke. Anda ingin meningkatkan dunia kesehatan yang tidak banyak tercemar dengan dunia dunia kimia misalnya. Oke, Anda bisa buat obat-obat herbal dan sebagainya. Tentunya itu dengan riset, dengan perusahaan yang terpercaya, dipantau oleh negara yang bisa dipercaya. Sehingga bukan asal obat. Kami masih ingat berita koran tahun berapa waktu itu adalah sebuah obat yang dianggap sebagai jamu tradisional, ternyata di dalamnya adalah sesuatu semen putih, di koran belum adanya. Belum ada ini. Semen putih di dalamnya. Jadi bebannya itu semen putih, dikasih apa saja, Anda tahu. Loh, katanya obat tradisional, jamu tradisional. Coba dilihat koran orang-orang zaman jadul ya. Ini zaman ini cerita jadul ini, mohon maaf ya. Masih ingat barangkali berita sampai omsetnya sudah gede di daerah Jawa Tengah waktu itu. Saya tidak ingat perusahaannya apa. Di berita di koran. Loh, yang tradisional pun bohongi. Jamu itu ternyata biar tidak sakit kepala dikasih obat anti nyeri. Dicampurin. Nah, berbohong juga. Permasalahannya bukan di dunia tradisional, di dunia medisnya. Kebohongan pelakunya. Makanya kami rindu anak-anak Anda yang soleh, yang baik jadi dokter. Anak Anda yang soleh nanti jadi pakar kimia. Anak-anak Anda yang soleh itu nanti menjadi apoteker yang hebat. Itu loh. Sehingga obatnya benar. Kemudian yang menyebarkan dagangannya juga jujur. Nggak perlu di sebuah kota mana itu adalah ternyata telah terjual obat-obat palsu. Mirip sama. Nah ini kan repot begitu tuh. Jadi tolonglah jangan dengan kesombongan. Anda menakut-nakuti orang pergi dokter. Tidak boleh minum obat dan sebagainya. Pusing yang tidak bisa ditahan. Jadi harapan kami adalah kejujuran dari dua belah pihak. Yang herbalis, atau tibbun nabawi. Dunia medis juga bagian daripada tibbun nabawi. Karena Allah yang memerintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak ngerti tensi darahmu, ya tanyakan kepada dokter biar di tensi darahmu. Pakai tasbih ya nggak bisa. Jangan congkak dalam beragama. Kita bicara tentang kemajuan teknologi, Anda bicara tentang ilmu, tentang keimanan Anda, iman sah, cukup. Anda iman saya minta kepada Allah, diri Anda sendiri. Tapi untuk menyelesaikan problem umat nggak bisa begitu. Harus ada dengan kemajuan teknologi, pengobatan.
Itu mohon maaf, ini adalah kecongkaan itu yang menyesatkan. Kecongkaan para medis, kecongkaan herbalis, kecongkaan orang yang punya tibun nabawi, seolah-olah kalau gaya yang promosikan tibun nabawi nomor 1, lalu merendahkan dunia medis. Medis itu diperintahkan kita belajar membuat obat. Lah kalau misalnya obat, misalnya jamu kunir untuk obat sakit perut, mau dikirim ke Irian Jaya sudah busuk. Tapi kemudian dunia yang ngerti dunia kimia, dunia apa itu, dikemas, diolah menjadi ini, kemudian diawetkan, bisa dikirim menjadi obat. Tentu ada efek sampingannya, misalnya ada kimia-kimianya. Nah, itu adalah mungkin sebagai kelengkapan agar sesuatu itu bisa bertahan lama dan sebagainya. Intinya, maksud kami adalah iblis itu tersungkur padahal dia hebat karena sombong. Anda dokter sombong, tersungkur. Anda mungkin sangat mengerti tentang tibun nabawi, Anda sombong, tersungkur. Anda yang sangat mengerti tentang herbalis, Anda sombong, tersungkur. Akan tapi orang cerdas mengambil faedah dari orang lain. Sebagai seorang herbalis yang hebat, ternyata mengajari ilmu medis, mulai dari cara mendeteksi, melihat penyakit, mendiagnosa segala macam dan sebagainya. Ternyata, wah, lebih cerdas, lebih hebat. Ini seorang adalah herbalis. Tapi waktu ngontrol penyakitnya dengan cara modern ini. Nah, ini begitu sebaliknya. Ternyata seorang dokter ini hebat banget. Ngelihat orang ini ke rumahnya di kampung. Nganasati, ibu ini obat. Kalau ternyata habis obatnya mendesak, ibu boleh makan ini loh. Wah, ngerti herbal juga ini dokternya. Ternyata keinsyafan itu menjadikan seorang hamba terangkat tinggi-tinggi. Jangan biasa dengan gaya sombong. Tidak boleh. Sombong merendahkan. Jangan sama. Karena Anda cerdas dong melihat media-media yang mengajari kesombongan. Tidak usah ikut-ikutan. Semoga Allah memberikan pada kita ketawaduan. Sehingga kita akan sukses di jalan menjalani hidup. Bukan sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.